tahun lalu, Antasari ungkap sosok Rani wanita caddy golf di kasus pembunuhan Nasruddin, dikutip dari tribunnews.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Masih ingat dengan kasus meninggalnya bos PT Putra Raja Wali Bantaran Nasruddin Zulkarnain? Kasus tersebut cukup kontroversial sebab menyeret beberapa nama tokoh penting. Tak terasa kasus itu sudah lama berlalu. Tepat pada Minggu 15 Maret 2021, kasus itu genap 12 tahun. Nasruddin ditembak oleh beberapa orang di pelipis kiri setelah bermain golf di Tangerang, Banten, Sabtu 14 Maret 2009. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK saat itu, Antasari Azhar, ditetapkan sebagai salah satu tersangka dan harus menjalani persidangan. Dalam persidangan muncul satu nama, Rani Juliani. Namanya muncul ketika jaksa penuntut umum membacakan dakwaan kasus tersebut dengan terdakwa Antasari. Rani adalah mantan caddy golf yang kemudian disebut sebagai motif Antasari mendalangi penghabisan Nasruddin. Bahkan dalam persidangan, kasus tersebut malah dikaitkan dengan kisah cinta segitiga, menyusul terungkapnya status Rani yang adalah istri ketiga almarhum Nasruddin. Pertemuan di kamar hotel diberitakan Kompas.com pada 8 Oktober 2009. Pihak JPU membacakan dakwaan setebal 7 halaman yang berisi kronologi pertemuan Antasari dengan Rani di kamar 803 Hotel Grand Mahakam, Jakarta. Maksud pertemuan itu menurut JPU adalah untuk membicarakan keanggotaan Antasari di Modern Golf, Tangerang. Menjelang pulang, Antasari memberi Rani uang $300 Amerika Serikat. Dia dipaparkan JPU kemudian memeluk Rani dan mengajak bersama. Akan tetapi, Rani menolak. Lain kali aja Pak, tak berhenti sampai di situ, terdakwa lantas pipi kiri dan pipi kanan, kata JPU dalam pembacaan dakwaan tersebut. Rani dilanjutkan JPU kemudian mengadukan pertemuan itu kepada Nasruddin. Nasruddin kemudian meminta Rani untuk kembali menemui Antasari, berharap dapat menjadi penghubung dirinya dengan Ketua KPK demi menjadi Direktur BUMN. Setelah dihubungi, terdakwa bersedia bertemu di tempat yang sama. Selanjutnya dengan menggunakan taksi, Rani dan Nasruddin menuju Hotel Grand Mahakam. Saat akan menuju kamar, korban diminta agar mengaktifkan HP supaya bisa mendengar pembicaraan, terang JPU. Ketika bertemu, Rani kembali meminta Antasari untuk menjadi anggota Modern Golf dan menanyakan kemungkinan kerabatnya, dalam tanda kutip, Nasruddin menjadi direktur utama. Di saat pembicaraan, kata JPU, Antasari mulai membujuk Rani, memulai dari meminta untuk dipijat. Rani mematikan telepon seluler agar pembicaraan tak didengar Nasruddin, kembali menolak permintaan itu. Namun menurut JPU, Antasari tetap memaksa Rani untuk bersamanya. Sebelum pulang, Antasari memberi Rani uang sebesar $500 Amerika Serikat. Saat hendak keluar kamar, Nasruddin tiba-tiba masuk dan marah. "Mengapa Bapak bertemu dengan istri saya di sini dan apa yang Bapak lakukan terhadap istri saya?" Kemudian Nasruddin menampar pipi Rani, kata JPU. Mendengar kemarahan korban, kata JPU, Antasari menjawab, "Jangan Pak, saya masih ingin memperbaiki negara." Lalu merangkul dan mengajak bicara. "Ya sudah, kita satu tim." JPU melanjutkan. Mendengar dakwaan tersebut, pengacara Antasari, Juniver Gersang, membenarkan kliennya bertemu Rani di hotel. Akan tetapi, menurutnya dakwaan tersebut direkayasa. Dalam pertemuan itu, ada opini yang terbentuk bahwa ada perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh Antasari dan Rani, dan hanya rekayasa saja, ujar Juniver. Antasari, kata Juniver, mengaku mengenal Rani tahun 2006 sebagai caddy Modern Golf, Tangerang, Banten, dan setelah itu tidak pernah bertemu lagi. Lalu pada Mei 2009, Rani mengirimkan SMS ke Antasari untuk menanyakan keaktifan sebagai anggota Modern Golf, sebab Rani sudah menjadi staf pemasaran dan bukan lagi menjadi caddy. Juniver menegaskan hubungan Antasari dan Nasruddin tetap baik pasca pertemuan di hotel itu. Malah Nasruddin sempat meminta bantuan Antasari agar salah satu kerabatnya diterima bekerja di KPK. Pengakuan Antasari yang sempat divonis 18 tahun penjara, melakukan berbagai upaya hukum demi membebaskan dirinya. Tim kuasa hukum Antasari mengajukan permohonan gerasi ke Presiden Joko Widodo pada Selasa 28 April 2015. Permohonan gerasi itu bahkan mendapat dukungan dari keluarga Nasruddin seperti istri Irawati Arinda dan adik korban Andi Syamsuddin Iskandar. Antasari akhirnya diputuskan bebas bersyarat pada 10 November 2016 setelah melewati 2/3 masa pidana. Dia bebas murni pada tahun 2017 setelah Presiden Jokowi mengabulkan permohonan gerasi. Selain mengupayakan bebas, Antasari hadir di sejumlah acara televisi untuk menekankan dirinya tidak bersalah, termasuk saat diwawancarai dalam program Aiman di Kompas TV, Sabtu 16 Januari 2016. Antasari membantah Rani pernah menjadi kadinya. "Rani tidak pernah satu kali pun jadi kadi saya,"
tapi dikondisikannya jadi kadisai supaya nyambung, kata Antasari. Beberapa bulan sebelum bebas bersyarat, Antasari menjadi tamu di acara Mata Najwa Metro TV pada 24 Agustus 2016. Saya tegaskan malam ini, tidak ada cinta segitiga, omong kosong itu semua. Saya bisa dihadapkan ke yang bersangkutan saat ini. Omong kosong, dan saya tidak melakukan pembunuhan apalagi dalang. Buka Antasari. Waktu persidangan hakim tanya apa betul ada cinta segitiga, saya jawab tidak ada, ujarnya. Dalam acara tersebut, Antasari pun membongkar peran Rani. Dia mengaku mendapat ancaman dari seorang perempuan yang tidak lain adalah Rani. Bukan Nasruddin yang menurut saya, tapi seorang wanita, kata Antasari. Rani, Najwa mengonfirmasi. Ya, jawab Antasari. Antasari tidak menjelaskan teror apa yang Rani perbuat, akan tetapi hal itu yang mendorongnya untuk bertemu dengan Rani di hotel. Saya tidak pernah membantah saya pernah bertemu, ucap Antasari. Kenapa di hotel? Saya waktu itu ketua KPK, saya tidak mungkin berada di tempat-tempat yang menjadi konsumsi publik, sambungnya. Terkait dakwaan JPU adanya aktivitas susila di hotel itu, Antasari membantah. Kami hanya ngobrol, jarak saya seperti saya dengan Anda, Najwa saat ini, tutur Antasari. Rani menurut Antasari meminta bertemu karena ingin menyampaikan pesan dari atasannya. Namun saat bertemu, Rani justru tidak memberitahukan pesan apapun sehingga Antasari merasa dijebak. Loh, kenapa begitu? Saya bilang, saya ini sibuk, kalau begitu apa bukan menjebak namanya, tuturnya. Dari paparan Antasari, dakwaan hakim bahwa Rani menawarkan perpanjangan keanggotaan di Modern Golf di hotel itu juga tidak benar. Dia bilang kepada hakim, Pak Antasari ini kayaknya naksir saya. Itu kan GR namanya, ucap Antasari. Ternyata pemanah busur ke arah masa tolak Habib Rizik di Makassar ditangkap sekret FPI, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Di akhir tahun 2020 lalu, ada aksi penolakan terhadap Habib Rizik. Ini sempat terjadi di beberapa kota, salah satunya di kota Makassar. Aksi tersebut dilakukan oleh massa yang mengatasnamakan diri mereka masyarakat Sulawesi Selatan. Mereka menolak kedatangan Habib Rizik, mungkin terkait adanya wacana Habib Rizik bakal safari keliling Indonesia untuk promosikan revolusi akhlak. Saat itu, aksi yang awalnya damai seketika berakhir ricuh karena sekelompok orang tiba-tiba datang dan menyerang massa tersebut. Massa kemudian dilempari batu hingga langsung kocar-kacir. Salah satu peserta aksi terkena busur, terluka dan dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin. Tersangka akhirnya tertangkap, namanya Riswandi. Ternyata dia ditangkap di sekretariat FPI di Makassar. Sejumlah barang berbahaya juga disita di saat Riswandi ditangkap, termasuk 27 anak panah busur, BOM, Molotov, ketapel, air keras. Selain itu, polisi juga memburu seorang rekannya yang berinisial FR karena ikut membantu Riswandi melakukan perbusuran tersebut. Ditangkap di sekretariat FPI Makassar artinya apa? Apakah boleh kita simpulkan kalau orang ini adalah member FPI? Atau kalaupun tidak mau disebut begitu, sudah pasti pendukung Habib Rizik kan? Kalau tidak, ngapain serang basah aksi penolakan Habib Rizik? Karena tidak senang makanya menyerang. Salah satu bukti lain kalau gerombolan pendukung Habib Rizik ini banyak yang kayak preman, barbar, dan suka main kekerasan. Tidak senang langsung tampilkan sikap bertempur, benar-benar gila. Belum jadi apa-apa saja mereka sudah beringas dan brutal. Apalagi kalau gerombolan ini berkuasa, pasti negara ini akan berubah jadi neraka yang setiap hari selalu perang dan konflik, mirip beberapa negara di Timur Tengah. Makin kesini rasanya makin tidak sabar dan muak dengan kelakuan mereka. Memang benar, harusnya dibasmi saja sampai tidak bersisa. Lucu banget, otak tadi pakai, demo yang diperbolehkan. Bukankah itu bagian dari demokrasi dan hak menyatakan pendapat? Mereka boleh demo, tapi orang lain tidak boleh demo. Mereka boleh teriak senak jidat, boleh teriak turunkan presiden. Tapi saat orang lain teriak tolak Habib Rizik, malah main panahan? Otak mana otak? Lucunya lagi, mungkin FPI bakal cuci tangan dan dengan entengnya mengatakan pelaku adalah oknum, tidak dikenali dan bukan bagian dari FPI. Jadi tolong jangan kaitkan dengan Habib Rizik dan ormas terlarang. Ngakak aja lah kalau sampai beneran begitu. Kalau tidak salah ada yang ngeles, jangan-jangan pelaku tembak busur itu orang yang sengaja dibayar dan membuat nama FPI jelek. Ternyata pelaku ditangkap di sekretariat FPI, sudah ketahuan siapa yang dusta dan ngibul kan? Mau ngeles apa lagi? Apakah pelaku kebetulan sedang duduk di sana saat diciduk atau sedang makan pecel lele di dalam kantor? Logikanya kalau tidak dikenal apakah mungkin pelaku bisa masuk ke dalam sekretariat FPI? Itu saja sih kuncinya. Barang yang disita sudah cukup dijadikan bukti.
Apakah itu sudah masuk ke dalam tindakan TEROR dan kriminal, serta unsur niat dan rencana? Saya yakin kalau anggota kelompok ini satu persatu ditangkap yang bermasalah dan bikin onar, mereka pasti akan terkencing-kencing dengan sendirinya. Mereka tak akan punya nyali ngerusuh lagi, hanya satu saja. Ketegasan nyata, bukan dari teori yang katanya akan ini akan itu, akan ditindak tegas, akan tidak tegas, akan tangkap dan lainnya. Bukankah kelompok ini sudah terang benderang menunjukkan arogansinya? Kalau mau dicatat satu persatu kelompok ulah dan kelakuan beringas pengikut Habib Rizik pasti bakal jadi sebuah buku tebal. Sudah bertahun-tahun sepak terjang kelompok ini, sangat meresahkan masyarakat. Rasanya tidak ada satupun yang tidak kenal dengan kelompok ini. Orang yang arogan tidak akan bisa sadar sebelum dicemplungkan atau dijatuhkan ke titik terendah. Selama ini tidak ada tindakan tegas yang dapat membuat mereka kapok. Makanya mereka tidak takut dan makin lama makin kurang ajar. Dikasih hati sekarang malah minta jantung. Sesekali harus dikasih tamparan biar ngaca dan tahu diri. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.